Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah adalah Pendeta Benyamin Lohena Pesi. Dan dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema melampaui segala hal. Jemaat, mari kita berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara, kita telah memasuki minggu keempat sesudah masa raya Paskah.
Nats pembimbing kita terambil dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami naikkan doa, syukur, dan pujian hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berterima kasih karena hari lepas hari Engkau senantiasa menyertai dan menuntun kami melewati pelbagai dinamika tantangan kehidupan. Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami datang mengakui kesalahan dan dosa yang tersembunyi di dalam hati, pikiran, maupun tingkah laku kami terhadap anggota keluarga maupun sesama. Kami mengakui seringkali kami tidak percaya akan kebesaran kasih-Mu yang membebaskan dan menyelamatkan. Kami pun lalai melakukan tanggung jawab panggilan kami untuk menjadi saluran berkat dan membawa damai bagi sesama kami. Allah Bapa yang Maha Kudus, baharui dan penuhilah kami dengan kasih setia-Mu. Berilah kami hikmat-Mu untuk tetap setia dan percaya akan kebesaran kasih-Mu. Dan lengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat menjadi sarana pewartaan kabar baik yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Betapa kaya hikmat Tuhan, sungguh dapat terselami rancangan dan keputusannya. Sungguh
Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh Voice of Soul Choir.
Terima kasih untuk pujian disampaikan Voice of Soul Choir. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian. Saudara-saudara, kita siapkan Alkitab kita semua, baik yang ada di rumah beribadah bersama kami, juga jemaat yang ada dalam gedung gereja. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Untuk bersama-sama kita akan masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Di hari Minggu yang boleh kami nikmati dan Tuhan sudah tetapkan sebagai Sabat bagi kami untuk berhenti di tengah kesibukan dan tanggung jawab kami, karya pekerjaan kami. Dan hari perhentian ini Engkau mau supaya kami menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan pujian. Dan perjumpaan kami dengan Tuhan semakin lengkap ketika kami juga akan mendengar pengajaran Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami semua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam kami menghayati dan kami semua dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan dapat mendengar suara Tuhan dan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Terlebih lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang tetap menjadi yang menghantui kehidupan kami, yang terkadang kami juga bisa kehilangan pengharapan dan iman percaya kami. Sehingga melalui firman ini kami disegarkan dan dikuatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dan ia terus berproses dalam perjalanan waktu hidup kami. Dan kami jadikan firman-Mu menjadi pedoman dalam kami melanjutkan karya dan pekerjaan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 16 yang mengatakan, lalu berkatalah Elisha, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjadi abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup.
dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu itu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru.
Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan semuanya shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita berbicara melampaui segala hal. Kalau kita melihat dari tema ini, maka kita bertanya, apa yang bisa dilampaui? Kita mulai berpikir secara manusiawi. Apalagi cara berpikir kita terbatas dengan apa yang kita lihat. Jadi kalau kekuatan kita seperti ini, data yang kita miliki sekarang seperti ini, bagaimana mungkin saya bisa melampaui? Karena kita punya sampai di sini, kita punya ada seperti ini, hanya seberapa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang dikedepankan adalah sesuatu yang bersifat akal, sesuai dengan rasio, seturut atau semuanya sesuai dengan perhitungan manusia. Maka kita sudah mulai berada pada titik keputusasaan. Apakah mungkin? Nah, kalimatnya begitu. Bagaimana mungkin? Nah, itu orang yang menggambarkan keraguan-raguan. Kadang-kadang kalau saudara dan saya atau misalnya ada orang bertanya pada kita semua, yakinkah kita bisa melewati pandemi COVID ini? Yakin apa tidak kalau Bapak Ibu saudara-saudara semua ditanya. Saya nggak bisa mendengar suara tapi cukup anggukan saja ya. Nah, kalau yakin gini aja. Kalau nggak yakin goyang-goyang gitu-gitu ya. Nah, mari saya ulang pertanyaannya. Yakinkah kalau kita bisa melewati pandemi ini? Yakin. Nah, kalau semuanya yakin, apa dasar perhitungan kita? Maka kita mulai mencoba. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua sedikit, kita belum masuk dulu dalam perikop kita, tetapi saya mengajak kita semua melihat ini yang kita selalu pakai dengan cara berpikir kita dan akal budi kita. Yakin? Yakin. Kenapa? Kan sudah divaksin. Itu satu. Betul ya? Semua sudah divaksin? Sudah, ada yang belum ya? Ada yang belum katanya. Nah, sudah divaksin, khususnya yang lansia pasti semua sudah divaksin. Berapa kali? Saya baru 1 kali, ada yang sudah 2 kali dan sebagainya. Nah, jadi dengan harapan, dengan satu kesimpulan bahwa yakinkah? Yakin. Apa datanya yang kita miliki? Selalu orang dikuatkan oleh apa? Data konkret, data yang tertulis, data yang kita bisa lihat. Kemudian kita juga mendengar ada orang yang divaksin, tiba-tiba dia sakit, kena positif. Kita mulai bertanya lagi dan mulai keraguan-raguan muncul. Lalu apa gunanya divaksin? Nah, saudara-saudara, saya berhenti dulu di situ. Saya tidak mengorek-ngorek masalah apakah vaksin itu mampu atau tidak, bukan.
Tapi kita tidak bicara di sana. Yang saya mau katakan di sini adalah kita berbicara mana yang kita mau kedepankan. Akal budi kita, rasio kita, atau iman kita. Ini yang kita mau katakan. Saya masuk lagi dalam bacaan hari ini. Supaya kita jangan terlalu melantur jauh dari perikop kita. Saudara-saudara, pertama dari tulisan dua raja-raja ini berkata begini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Oke, berhenti di situ. 2 orang. 1 abdi Tuhan. Ebed Yahweh, katanya begitu. Nah, abdi Tuhan ini berbicara dengan iman. Kacamata yang dia pakai kacamata iman. Ajudan Raja Yoram Israel Utara itu dia mengedepankan rasio. Jadi 2 hal ini yang kita bisa lihat. Yang satu mengedepankan iman, bahwa Tuhan akan berbuat. 1. Yang kedua, ini berdasarkan akal, logika. Bagaimana mungkin? Nah, itu pertanyaan banyak orang. Bagaimana mungkin terjadi? Ini konteksnya. Kenapa? Pada waktu itu Israel dikepung oleh kerajaan Aram. Ya, dikepung gak bisa keluar. Itu kondisinya. Yang kedua, apalagi? Kota di Samaria, semua penduduknya jatuh dalam situasi kelaparan. Semua bahan makanan mahal harganya, tidak terjangkau oleh masyarakat Samaria waktu itu Israel Utara. Jadi ajudan Raja Yoram ini sangat marah atau Raja Yoram sangat marah kepada Elisa. Ya, jadi dia marah sama Elisa bla 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 karena dia sebagai abdi Allah dan seterusnya. Jadi kekecewaan raja itu memuncak sampai dalam bacaan kita, kalau kita baca di ayat pasal 6 ini sebenarnya lanjutan dari pasal 6 ayat 24 sampai dengan pasal 7 ayat 20. Jadi harus kita lihat ke depan sampai raja pun mempersiapkan orang untuk memenggal kepala Elisa. Tuh, karena kesalnya, karena nubuatannya dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, mari kita bisa lihat 2 hal ini. Logika atau rasio dan iman. Mana yang mau dikedepankan? Kadang-kadang kalau kita mau katakan tadi, saya pertanyaan, yakinkah kita bisa lewat? Oh, yakin. Lalu kemudian, apa data yang kita miliki? Oh, saya sudah divaksin 2 kali, 1 kali dan sebagainya. Tapi begitu melihat data di depan, ada orang yang divaksin sampai 2 kali tetap saja positif. Mulai ragu-ragu lagi. Mulai ketakutan lagi. Apa yang mau kita katakan? Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi menggambarkan bahwa orang Israel di Samaria dalam keadaan kelaparan. Tidak ada sesuatu yang mereka dapati. Semua serba mahal. Jadi begitu dikepung, ya. Lalu dikepung dan mereka tidak bisa. Maka pengaruhnya apa? Dari sisi ekonomi. Perekonomian masyarakat Samaria mulai menurun. Kelaparan mulai terjadi. Ini diceritakan melalui 4 orang penyakit kusta. Kalau kita nggak bergerak, kita mati. Kita diam, kita mati. Kita jalan, kita mati. Nah, bagaimana caranya? Maju terus. Masuk dengan segala harapan dan keinginan. Dan ternyata mereka bisa masuk. Dan orang-orang di perkemahan itu sudah kosong. Ya kan, mereka serba salah. Mereka masuk, nama juga penyakit kusta. Orang kalau penyakit kusta di dalam zaman Israel dulu, zaman dahulu, penyakit yang paling itu dianggap sebagai penyakit kutukan, yaitu kusta. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut penyakit kulit, bukan penyakit kusta, tapi penyakit kulit.
Nah, saudara, kita bisa lihat orang-orang ini hanya bisa pasrah. Kalimat tadi dikatakan ya. Dia katakan begini, 4 orang tadi. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Jika kita tinggal di sini, kalimat 3, kita akan mati juga. Nah, jadi serba salah. Maju kena, mundur kena. Bagaimana caranya? Akhirnya mereka mengatakan demikian. Lalu pada waktu senja mereka bangkit, lalu mereka berjalan. Di sana dikatakan di dalam bacaan kita, jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika kita mati, kita akan mati. Jadi tantangan itu dia, orang penyakit kusta ini, dia lewati semua. Dia jalan terus. Maka mereka masuk. Dan kedapatan sesuai dengan cerita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau katakan hal yang seperti itu. Ada satu detik atau satu strat kita bahwa kita sempat berhenti. Tak, maju enggak ya? Maju risikonya begini. Kalau kita diam risikonya juga begini. Apa yang mau kita lakukan? Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam cerita yang kita baca ini kemudian kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan. Ya, Tuhan menjadi apa yang dikatakan oleh Elisa tadi, bahwa apa yang terjadi di depan pintu gerbang Samaria, bahwa semua orang akan bisa, bahwa harga itu akan turun. Dan seperti yang dikatakan satu dalam bacaan kita, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan seterusnya. Dan itu terjadi. Bagaimana dengan ajudan pegawai itu, pegawai istana, dia mati. Benar yang dikatakan oleh Elisa. Tetapi dia kata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kenapa? Karena dia diinjak-injak oleh orang Israel di Samaria. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi kita mau menyimpulkan satu hal yang paling terpenting. Bagaimana dalam kondisi pandemi ini? Apa yang mau kita katakan? Kita mau kedepankan apa? Imankah atau akal budi? Kita bicara iman, maka apa yang terjadi? Itu dia. Seakan-akan, kita sudah kebal. Dan sebagainya. Corona sudah tidak ada lagi. Dan sebagainya. Kita percaya dan seterusnya. Tanpa kita berpikir bahwa corona itu seperti dia itu musuh yang terbungkus tidak terlihat. Nah, ketika kita mengajukan akal, maka kita tidak bisa maju. Kenapa? Karena kita memakai rasio terus. Dua hal ini yang terkadang kita harus jalankan sama-sama. Ketika kita melangkah dalam konteks pandemi COVID seperti sekarang ini, saudaraku, kita semua ditantang. Kita tetap taat kepada firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Elisa tadi. Percayalah akan terjadi seperti ini. Dan demikian kita kedepankan dua hal. Dengan akal, dengan iman. Artinya Tuhan pasti akan berbuat dikala kita mempertaruhkan semua hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan akal? Yaitu tadi, kalau sudah divaksin, kalau sudah kita merasa diberi kekuatan, tetaplah protokol kesehatan, ketaatan pada pemerintah itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan. Taatlah kepada pemerintah di mana dia berkuasa di atasmu. Dan karena itu kita ikuti aturan itu. Benar kita divaksin, benar kita semua sudah diberikan kekebalan, tapi tetap protokol kesehatan jangan dilalaikan. Jelas ya? Jadi dua hal ini yang harus dikedepankan. Iman dan akal budi kita tetap jalan sama-sama. Tidak boleh ada yang satu dipentingkan dan tidak boleh ada yang satu, nanti semua akan berhadapan. Ketika kita mengandalkan iman, maka kita akan terjadi fanatisme kuat. Dan akibatnya banyak orang yang tidak sedikit juga terkapar. Yang mengatakan, tidak mungkin kena saya karena saya orang percaya. Tidak mungkin vaksin ini atau corona ini bisa membunuh saya. Ternyata banyak yang terjadi. Lalu dengan akal, ketika kita dengan akal, maka kita juga akan kehilangan iman. Dan kita menjadi orang yang ateis karena tidak percaya.
Jadi saudaraku, biarlah dua hal ini berjalan dengan keyakinan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau kota Samaria saja bisa dibebaskan oleh cara Tuhan yang sama sekali di luar perkiraan manusia, maka Tuhan juga bisa membebaskan bangsa kita dari pandemi COVID-19 dengan cara Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah tentukan orang-orang yang duduk di pemerintahan untuk mengatakan, saudaraku, biasakanlah hidup dengan cara era baru. Apa itu? Pakai masker, jaga jarak, apalagi cuci tangan. Sulit nggak? Sulit nggak? Enggak kan? Udah divaksin? Iya, tapi 3M harus tetap berlaku. Iman, percaya pada Tuhan, Yesus pasti membebaskan. Karena dia sudah bangkit, berarti maut sudah dikalahkan. Akal budi manusia lewat. Tapi biar bagaimanapun, kita masih ada di dunia. Dan biarkan iman terus berjalan bersama dengan rasio. Sehingga dengan demikian, saudara dan saya tetap menjaga kesehatan diri, pribadi, keluarga, jemaat. Jelas? Bisa diaminkan? Tuhan berkati saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat. Kita akan mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah Bapak Ibu semua yang di rumah dengan sikap yang sempurna, kita semua dengan hati dan mulut serta pikiran kita, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Di hari Minggu yang sudah Tuhan kuduskan bagi kami semua, kembali kami datang menaikkan pergumulan syafaat kami sebagai jemaat. Kami mau berdoa untuk gerejamu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati GPIB, Tuhan berkati Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati pelayanan dan keluarga mereka. Berkati juga akan unit-unit misioner, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja, Badan Penasehat Majelis Sinode, diberkatilah semuanya. Kami menyerahkan rencana persidangan Sinode pada tahun 2021 ini. Tuhan memberkati panitia pelaksana, dalam hal ini MUPEL Jawa Timur. Tuhan berkati panitia pelaksana, Tuhan berkati bersama dengan Majelis Sinode dengan segala upaya untuk menetapkan kehadiran dalam bentuk persidangan Sinode nanti, baik dengan cara daring maupun dengan cara luring atau tatap muka. Biarlah kebijakan-kebijakan Majelis Sinode itu tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk MUPEL Jakarta Selatan, Tuhan berkati BP MUPEL, Tuhan berkati juga BPPM, diberkatilah semua unsur-unsur unit misioner yang ada, Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang ada di MUPEL Jakarta Selatan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera di tempat ini. Bagi kami majelis jemaat, Tuhan berkati diaken, penatua dan kami pendeta, Tuhan berkati tanggung jawab pelayanan kami bersama, Tuhan berkati juga keluarga kami masing-masing, juga Tuhan berkati karya dan pekerjaan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk unit-unit misioner yang ada, kami juga berdoa untuk pegawai kantor gereja, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, kami berdoa untuk koster dan juga keamanan serta semua unsur yang terlibat di dalam setiap langkah pelayanan kami bersama. Rencana sidang majelis jemaat untuk evaluasi triwulan keempat dan pengesahan program kerja 2021-2022 yang akan diselenggarakan tanggal 8 Mei yang akan datang, biarlah kami bersama-sama untuk hadir selaku presbiter, selaku majelis jemaat untuk mengevaluasi triwulan 4 dan mempersiapkan langkah pelayanan kami di tahun 2021-2022. Sehingga tanggung jawab kami tetap kami nyatakan melalui kehadiran kami bersama-sama untuk berpikir dan bertindak secara bersama-sama berdasarkan keputusan majelis jemaat dalam sidang majelis jemaat nanti ya Tuhan. Berkati juga rencana pertemuan PHMJ dengan BPPJ pada tanggal 1 Mei sehingga kami bisa mengklarifikasi hasil pemeriksaan dari BPPJ tentang kegiatan yang sudah kami lakukan. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Tuhan memberkati hari Minggu ini. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Adeline Elizabeth Tumbelaka, Ibu Gracia Tompira. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 2, keluarga Bapak Nikodemus Sudiono Sugianto. Kami berdoa untuk saudari Marcelina Seko. Sektor pelayanan 3, keluarga Ibu Sutarti, keluarga Bapak Regi Adrian. Sektor pelayanan 4, keluarga Diaken Yohanes Parluhutan Tambunan, keluarga Bapak Yopi El Kiopas Pikau 5. Sektor pelayanan 5, keluarga Bapak Doni Haryanto dan keluarga Bapak Justinus Ririhena. Kami juga mau berdoa ya Bapak di surga untuk jemaatmu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Penatua Gultom, Ibu Desi Tumbelaka, Saudari Pinkan Martina Tumbelaka. Sektor pelayanan 2, Ibu Neti Ermando Borus Samosir, Ibu Lumintu Listiati Mujiono, Bapak Morris Obai. Sektor pelayanan 3, Ibu Yohana Lemena, Diaken Bapak Agus Sutarwo. Sektor pelayanan 4, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Ibu Novita Dwi Kristanti, Penatua Bapak Hermanto. Kami juga berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venita Pati,
Ibu Darmila Benjamin, Ibu Dwiyanti Rosetianing Rompatiata, Bapak Luki Kesaulia, Bapak Anton Samson. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan ini dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Biarlah Tuhan memberikan kembali kekuatan dan pemulihan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Diberkatilah sukacita mereka atas tambahan usia dan pertambahan kehidupan langkah perkawinan mereka ya Bapa. Terkhusus di hari Minggu ini kami berdoa untuk adik Pascal Yeriko Basaur, Ibu Tiurlan Borusiahan, Bapak Aditya Widarmanto, dan Ibu Adriana Pujiastuti. Diberkatilah sukacita mereka atas pertambahan usia di hari Minggu ini, dan mereka boleh bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda dan duda serta anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk kami semua presbiter yang bertugas di hari Minggu ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemandu lagu. Kami berdoa untuk penanggung jawab sound system. Kami berdoa untuk organis, pianis. Kami berdoa juga untuk tim multimedia. Jemaat Tuhan yang hadir di gedung gereja, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, diberkatilah kami semua dengan berkat-berkat Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam karya pekerjaan mereka dimanapun mereka berada, dalam pergumulan mereka masing-masing. Bapa di surga, kami pertaruhkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, demikian juga dengan kehidupan pegawai kantor gereja. Kami menyerahkan juga koster dan keamanan dengan tugas tanggung jawab mereka. Kami mau berdoa ya Bapa di surga pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden beserta Wakil Presiden, para menteri dan semua wakil rakyat. Upaya untuk melawan COVID ini biarlah kami boleh dituntun oleh Tuhan dan diberikan hikmat untuk kami tetap memberlakukan protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah, agar kami hidup dalam keadaan tubuh yang diberkati dan negara kami secara perlahan-lahan pasti dengan kekuatan Tuhan akan terbebas dari COVID ini ya Bapa. Dan kami membiasakan kehidupan dengan era yang baru, kehidupan gaya baru, agar kami semua benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi kenyamanan bersama jemaat di gedung gereja, dihimbau memberikan persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengikuti arahan presbiter bertugas, atau dapat scan QR kode yang tersedia di depan bangku jemaat. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tawari 29 ayat 14 yang menyatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Gita Bakti dari 281 bait yang pertama dan 2, mari hitunglah talenta. Setiap orang ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan dan
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pokok Warta Minggu 25 April 2021. Sebagai wujud tanggung jawab, kita membangun pelayanan dan kesaksian yang disampaikan informasi sebagai berikut. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan dilaksanakan secara virtual melalui channel YouTube GPIB Sejahtera pada hari Rabu tanggal 28 April jam 19 WIB. Pelayan Firman Penatua Maxim Ponira, Presbiter yang bertugas sektor pelayanan 3. Pelayanan Pasca Gabungan Pokja PLP PGI Jakarta, GKI Lasyur, GKI Wahib Asyim GPIB Sejahtera, GPIB Bukit Moria, GKJ Pondok Gede, GKP Rehobbot akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 jam 13.30 bertempat di Lapas atau Rutan Cipinang. GPIB Sejahtera bertugas sebagai pelaksana ibadah virtual melalui Zoom. Pertemuan PHMJ dan BPPJ, pelaksanaan harian Majelis Jemaat mengundang BPPJ untuk hadir dalam pertemuan dengan agenda klarifikasi hasil laporan keuangan triwulan 4 tahun pelayanan PKA 2021-2022 pada hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 11 WIB sampai selesai. Database warga jemaat update. Diinformasikan kepada Koordinator Sektor Pelayanan 1 sampai dengan Sektor Pelayanan 5 untuk mengumpulkan database warga jemaat terupdate pada saat sidang Majelis Jemaat hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta dalam rangka evaluasi kegiatan dan keuangan triwulan 4 serta pengesahan PKA 2021-2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Mei 2021 pukul 10. Mohon perhatian dan kehadiran segenap presbiter GPIB Sejahtera Jakarta. Kotak khusus persembahan bantuan korban bencana alam. Sehubungan dengan terjadinya bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain bencana alam di wilayah NTT, NTB, dan Timor Leste, yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa wilayah jemaat Gereja Masehi Injil di Timur dan Gereja Kristen Sumba, dan berdasarkan surat BP Mupel Selatan nomor 001 BP Mupel strip Jaksel strip 4 tahun 2021, perihal bantuan korban bencana alam, maka pada kesempatan ini Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengetuk hati seluruh warga jemaat sebagai umat Tuhan yang terpanggil untuk bersama-sama meringankan beban penderitaan yang menimpa sesama umat Tuhan melalui pemberian 1. Persembahan kotak khusus bantuan bencana alam yang akan disediakan pada hari Minggu tanggal 25 April sampai dengan 2 Mei 2021 bagi yang beribadah tatap muka di GPIB Jemaat Sejahtera. 2. Amplop persembahan bencana alam akan diedarkan oleh Korsek atau Wakorsek kepada warga jemaat. Jemaat yang mengikuti ibadah secara virtual, atas perhatiannya seluruh warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 25 April sampai 2 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat
dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan kembali melangkah dan mari kita tetap kedepankan iman dan rasio kita. Sebab di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, percayalah Tuhan tetap berkarya dan berbuat buat kita semua. Sehingga tetaplah kita memberlakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan kepada jemaat yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah, selamat hari Minggu keempat sesudah Paskah. Tuhan Yesus memberkati.